Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Ranti Dewi Saputri. Saya Marcelina Bella. Saya Sukma Amalia. Saya Ike Juliana. Saya Muridi Ratnawati. Saya Nani Apriliani. Di sini kami akan mempresentasikan alat indera, yaitu indera peraba dan perasa atau kulit. Silahkan menonton. Indera peraba dan perasa atau kulit. Meraba adalah salah satu dari panca indera. Indera lainnya adalah melihat, mendengar, mencium, dan merasakan. Kulit dapat merasakan semua jenis rabaan, tekanan, tekstur, gerakan, dan rasa sakit. Indera peraba adalah indera manusia yang membuat kita bisa merasakan sesuatu yang kasar, halus, panas, dan juga dingin dari permukaan benda melalui bagian tubuh manusia, yaitu kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah lapisan terluar dari 3 lapisan kulit utama tersebut. Dermis adalah lapisan kedua dalam struktur anatomi kulit manusia. Dermis berfungsi mendukung epidermis dan memiliki struktur yang lebih kompleks. Struktur penyusun dermis terdiri dari serat elastis, serat retikuler, dan serat kolagen. Hipodermis adalah lapisan kulit terbawah di tubuh. Ia memiliki banyak fungsi penting, termasuk menyimpan energi, menghubungkan lapisan dermis kulit ke otot dan tulang, mengisolasi tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya. Terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah penahan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh. Meskipun epidermis paling tipe epidermis punya peranan yang besar untuk bertindak sebagai pelindung antara tubuh dan hal-hal di sekitar. Struktur kulit epidermis. Yang pertama, stratum basale. Dikenal sel basal. Sel basal sendiri adalah lapisan terdalam dari epidermis. Di dalam lapisan ini terkandung sel-sel basal berbentuk kolom yang terus-menerus membelah dan didorong ke permukaan. Stratum basale juga merupakan rumah bagi melanosit yang memproduksi melanin, pigmen yang bertanggung jawab untuk warna kulit. Yang kedua ada stratum spinosum. Dikenal sebagai sel squamosa. Sel squamosa adalah lapisan paling tebal dari epidermis yang terletak tepat di atas lapisan basal. Ini terdiri dari sel basal yang telah matang menjadi sel squamosa yang dikenal sebagai keratinosit. Keratinosit bertanggung jawab untuk memproduksi keratin, protein pelindung yang membentuk kulit, kuku, dan rambut. Lapisan squamosa juga merupakan rumah bagi sel Langerhans yang menempel pada zat asing saat menyusup ke kulit. Tidak berhenti di situ, sel squamosa juga bertanggung jawab untuk mensintesis sitokin, sejenis protein yang membantu mengatur respon imun. Yang ketiga ada stratum granulosum. Stratum granulosum terdiri dari keratinosit yang telah naik dari lapisan squamosa. Saat sel-sel ini bergerak lebih dekat ke permukaan kulit, sel mulai merata dan saling menempel, akhirnya mengering dan mati. Yang keempat ada stratum lucidum. Stratum lucidum adalah lapisan yang hanya ada di telapak tangan dan telapak kaki. Lapisan ini dibentuk oleh 2-3 lapisan sel gepeng yang tembus cahaya. Selanjutnya ada stratum corneum. Lapisan yang satu ini merupakan lapisan terluar dari epidermis. Stratum corneum terdiri dari 10-30 lapisan keratinosit mati yang terus-menerus ditumpahkan. Penumpahan sel-sel ini melambat secara signifikan seiring bertambahnya usia. Pergantian sel lengkap dari sel basal ke stratum corneum memakan waktu sekitar 4-6 minggu untuk menjadi dewasa dan sekitar 1,5 bulan untuk menjadi lebih tua. Selanjutnya ada gambar bagian-bagian pada kulit. Selanjutnya, fungsi dari lapisan epidermis. Yang pertama yaitu untuk memberikan ketahanan mekanis tubuh. Yang kedua untuk memberikan warna kulit. Yang ketiga untuk melindungi tubuh dari resiko paparan sinar ultraviolet atau sinar UV. Yang keempat sebagai penghalang untuk melindungi tubuh terhadap patogen atau mikroba yang berbahaya untuk tubuh. Dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis.
yakni sekitar 2,5 mm, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu fibroblast. Fibroblast adalah sel determis dengan fungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Yang kedua ada makrofag. Makrofag adalah sel yang berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Yang ketiga dan yang terakhir adalah adiposit. Adiposit adalah sel epidermis yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak sel tersebut, merupakan penyusun dari jaringan adiposa dan juga jaringan penghantar areolar. Beberapa jenis gangguan pada indera peraba atau kulit yang umum terjadi antara lain neuropati perifer, kondisi di mana syaraf yang mengirimkan sinyal ke kulit mengalami kerusakan sehingga mengganggu kemampuan untuk merasakan sentuhan atau tekanan. Yang kedua, parestesia, kondisi di mana seseorang merasakan sensasi kesemutan, terbakar, atau terasa sakit tanpa rangsangan yang jelas. Yang ketiga ada hiperestesia, kondisi di mana kulit terasa sangat sensitif terhadap sentuhan atau tekanan yang biasanya tidak menyebabkan sensasi sakit. Anestesia, yaitu kondisi di mana seseorang kehilangan seluruh kemampuan untuk merasakan sentuhan atau tekanan. Kesimpulannya, kulit memiliki lapisan terdiri dari dermis di bagian dalam serta lapisan epidermis di bagian luar. Itulah yang menyebabkan adanya sebutan dermatologis bagi dokter ahli penyakit kulit. Pada dasarnya, apabila kulit mengalami kerusakan, dapat dengan mudah mengalami perbaikan atau regenerasi. Namun, apabila kerusakannya lebih dalam dari lapisan dermis, maka tempat yang rusak tersebut akan diisi oleh jaringan ikat. Untuk memudahkan penyembuhan luka terbuka, tapi kedua luka biasanya disatukan dengan penjahitan atau dijepit. Dalam beberapa kasus terdapat kerusakan kulit yang sangat luas sehingga diperlukan operasi plastik. Pada prosedur ini, dermatome digunakan untuk membuat sayatan atau mengiris lapisan epidermis kulit yang baik dan meletakkannya pada area yang akan ditutup. Pembuluh darah pada lokasi luka akan mempertahankan kulit yang ditempel skin graft yang tumbuh untuk menutupi luka. Di sisi lain, lapisan basal yang tersisa di area yang diiris akan kembali tumbuh, sehingga kulit akan menutup kembali keadaan semula. Seluruh proses ini berlangsung dengan waktu sekitar 6 minggu. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.